Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini di tempat kami, dan mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu sekalian juga cerah. Kita kembali berjumpa di dalam Golden Habit Forum yang hari ini sudah memasuki episode yang ke-70. Di episode yang ke-70 ini, Bapak Ibu sekalian, saya berada di Lewoleba, di sebuah pulau di NTT. Di belakang saya ini ada pulau juga, itu yang ada gunungnya, itu Pulau Adonara. Dalam rangka menjalani tugas MPKO melaksanakan gerakan vaksinasi COVID dari Muhammadiyah untuk semua. Ini merupakan sebuah upaya Muhammadiyah untuk menolong banyak orang dalam menghadapi musibah ini, musibah COVID yang memakan banyak korban, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai mereda. Tetapi di wilayah Indonesia Timur ini cakupannya masih cukup rendah, sehingga perlu usaha-usaha tertentu. Nah, ini Muhammadiyah untuk saat ini fokus di Indonesia Timur. NTT, kemudian Maluku, dan Papua, dalam rangka untuk menolong umat supaya segera bisa mengatasi wabah ini dengan baik, bisa menjalani kehidupan dengan normal kembali. Saya bersama dengan Pak Usnan ya, dari MPKO, ya, ada di layar kita, ya, menjadi partisipan di Golden Habit Forum ini, alhamdulillah, bersama beberapa teman dari Mentari COVID. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di episode yang ke-70 ini kita masih melanjutkan topik yang terkait dengan misi besar Muhammadiyah yang pertama, menegakkan tauhid yang murni. Kita sudah mengkaji di dalam beberapa episode ya, tentang masalah tauhid ini, ya. Dan memang ini sebenarnya perlu banyak kajian, karena tauhid ini yang menentukan apakah keberislaman kita itu benar atau tidak. Jadi inilah yang menjadi masalah yang kita semua mesti memperhatikan betul ya, kebertauhidan kita. Tauhid yang benar ini menurut Kiai Hajid, ojo ngira kowe wis tauhid yen durung bisa nggoncangke donya.
Mohon maaf ini bahasa Jawa ya, saya ulang-ulang. Jangan pernah mengira engkau sudah bertauhid kalau belum bisa mengguncang dunia. Saya kira apa yang disampaikan oleh Kiai Hajid, beliau ini adalah murid langsung Kiai Dahlan, ini benar adanya. Karena orang yang bertauhid itu sandarannya Allah. Mempunyai kekuatan yang luar biasa karena bersandar kepada Allah. Allah itu adalah zat yang maha kuat ya, untuk tempat bersandar, ini menjadikan orang yang bersandar ikut menjadi kuat. Nah, oleh karena itu, ya insya Allah nanti Pak Kiai Haji Dr. Ustadz Ahmad Konid akan memperdalam masalah ini. Alhamdulillah beliau sudah ada di ruang Zoom kita ini. Nah, salah satu pancaran tauhid yang dideskripsikan oleh PHIWM dalam aspek akidah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah aspek akidah, pancaran tauhid itu salah satunya sebagai ibadur rahman. Hamba Allah yang maha rahman. Ibadur rahman ini yang termaktub di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63 ya sampai 77 ini menyangkut ibadur rahman ya. Sebagai pengantar mari kita bertadarus sebentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa atsama. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila shalihah fa innahu yatubu ilallahi mataba. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil laghwi marru kirama. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasaufa yakunu lizama. Quran surah Furqan 63 sampai 77. Saya tidak menerjemahkan tetapi meresum isi yang di dalamnya. Ibadur Rahman itu sifat-sifatnya antara lain rendah hati,
bila disapa orang bodoh tetap merespon dengan kata-kata keselamatan. Jadi meskipun orang bodoh, mungkin orang bodoh itu mengatakan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik, tapi tidak direspon dengan kata yang tidak baik, tetap direspon dengan kata-kata yang penuh keselamatan. Yang kedua, mabit. Mabit itu melewatkan waktu-waktu malamnya dengan sujud dan berdiri. Memohon dihindarkan diri dari azab jahanam, ya, karena seburuk-buruk tempat menetap kediaman itu adalah jahanam. Ayat 65-66. Yang lain adalah perilakunya tidak boros, tidak kikir, menafkahkan hartanya dengan pas, ya. Tidak syirik, ya. Tidak membunuh tanpa alasan, tidak berzina, bertaubat, menjaga iman, beramal soleh, tidak memberi kesaksian palsu, menjaga kehormatan di tengah pelaku lagho. Jadi ketika berada di tengah orang-orang yang berperilaku lagho, perilaku yang sia-sia, tidak manfaat, dia tetap menjaga kehormatan dirinya dengan apa? Tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan lagho itu. Kemudian menyambut baik ayat-ayat Allah. Artinya dia tidak mentulikan diri, ya, dari ayat-ayat Allah. Dia responsif. Kalau itu petunjuk, kata-katanya adalah sami'na wa ata'na. Kalau itu larangan-larangan, ya, maka kata-katanya adalah kami siap meninggalkan larangan itu. Kalau itu petunjuk, ya, maka siap menjadikan sebagai petunjuk hidupnya. Jadi menyambut baik ayat-ayat Allah. Kemudian memohon agar pasangan dan keturunannya dijadikan qurrata a'yun. Sesuatu yang menyejukkan hati, enak dipandang, ya, membahagiakan. Ini pasangan keturunan itu diarahkan ke sana. Dengan berdoa kepada Allah, maka dia melakukan upaya-upaya untuk menjadikan pasangan dan keluarganya, anak-anaknya, keturunannya adalah qurrata a'yun. Dan menjadi pemimpin orang muttaqin. Jadi bukan hanya menjadi muttaqin, tetapi menjadi pemimpin orang-orang muttaqin. Ini ya, ibadur rahman sebagaimana dideskripsikan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Furqan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ke-76 itu dijelaskan apa balasannya para ibadur rahman itu. Diberikan balasan sebagai tempat tinggi di surga dan sambutan kehormatan serta salam. Masya Allah ya. Jadi kalau kita mendapatkan sambutan kehormatan dan kata-kata penuh keselamatan, salam, Masya Allah, sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kita di dunia ini kan juga sudah merasakan ya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, diberikan kehormatan, ya, ada sebuah acara, kita diperlakukan khusus dengan penuh kehormatan, itu tentu kita akan senang. Sebaliknya, kalau kehadiran kita tidak dianggap, ya, tidak diperhatikan, ya, itu rasanya juga tidak nyaman.
Ini kita di dunia. Di akhirat, itu kalau kita tidak dilirik oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, itu penderitaan luar biasa. Tidak dianggap, gitu ya. Tidak dianggap. Ini sebuah penderitaan yang luar biasa. Ini sesuatu yang merupakan pancaran tauhid tergambar di dalam Ibadur Rahman itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti Ustadz Ahmad Qanit yang akan memberikan syarah ya, terhadap ayat itu. Dan saya mohon maaf ini karena sebentar lagi akan melakukan perjalanan ke airport ya, ke airport. Nah, saya mungkin nanti tetap mengikuti di dalam perjalanan ini dan insya Allah ya mungkin nanti sampai di airport masih tetap bisa mengikuti dan mudah-mudahan nanti masih tetap bisa memberikan komentar. Barangkali sebagai pengantar ya ini ya nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Ahmad Qanit ya. Dan Allah yakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya karena sudah bergabung di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Haji Ahmad Qanit, Rektor Universitas Tasikmalaya. Untuk itu tidak berlama-lama, silakan kepada Ustadz Dr. Ahmad Qanit untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Yang saya banggakan kita semua, terkhusus Al-Mukarram Pak Kiai Haji Dr. Agus Sukaca dan seluruh peserta kita semua yang sama-sama sangat terhormat di forum ini. Sungguh saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan tema pada siang hari ini adalah menguatkan tauhid ya. Masih tema kita adalah berkaitan dengan tauhidullah ya. Di beberapa minggu yang lalu saya juga sudah masuk ya menyertai Al-Mukarram berkaitan dengan tema tauhid ini. Nah, sudah barang tentu saya akan bersambunglah ya dengan yang sebelumnya ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya sebenarnya ingin mempersiapkan PPT-nya, tapi jadi semalam saya perjalanan baru nyampe hampir pagi ya, jadi nggak sempat nyiapkan. Tapi coba saya ya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan begitu lengkap oleh Pak Kiai Agus Sukaca surat Al-Furqan itu ya, berkaitan dengan Ibadur Rahman. Nah, saya akan masuk dari kata Ar-Rahman mungkin ya. Tapi coba saya share screen dulu, ada yang kemarin. Bapak sekalian, di poin yang saya sampaikan di beberapa minggu yang lalu, jadi pesan tauhid itu adalah pesan yang sangat sentral, dan pesan tauhid itu kalau dilihat dalam Al-Fatihah, dalam Al-Quran, saya sampaikan berada di berbagai surat yang banyak.
ya. Hampir tiap surat itu pasti intinya tauhid sebetulnya. Gitu. Tapi saya ingin merefresh lagi ke belakang. Para ulama berkesimpulan bahwa induk Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah itu induknya Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Fatihah itu sesungguhnya seluruh ajaran Islam itu sudah terkandung di situ. Dan sudah barang tentu itu biang ya. Kalau biang itu yang besaran-besarannya. Nanti surat berikutnya itu adalah rincian-rinciannya. Termasuk Al-Furqan ini yang tadi dari ayat 60 sekian sampai 74 itulah bagian daripada rinciannya. Nah, Al-Fatihah itu sendiri, surat pertamanya adalah surat Basmalah ya. Dan basmalah itu hampir di seluruh Al-Quran menjadi pembuka gitu kan. Kecuali surat Baroah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim baru surat berikutnya terus begitu. Seolah diingatkan adalah tema sentral di dalam Al-Quran. Nah, saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu itu, basmalah itu isinya adalah pesan tauhid, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Saya sampaikan waktu itu, basmalah itu adalah sebuah pernyataan Allah tentang pernyataan deklarasi mendekonstruksi peradaban paganis ya. Peradaban jahili yaitu peradaban yang syirik ya. Di mana orang-orang Mekah jahili kalau mau berbuat sesuatu selalu mengatakan bismi, terus menyebutkan nama Tuhannya, nama patungnya, ada Bismillah, ada Bismil Uzza, bismi yang lainnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu mendekonstruksi peradaban jahili Arab pada zaman itu yang selalu kalau ingin berbuat sesuatu mengatakan atas nama Lata, atas nama Uzza atau atas nama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Nah, Bismillah itu menghapuskan, mendekonstruksi ya, meruntuhkan peradaban itu dan diganti dengan Bismillah. Karena zat yang paling berhak untuk disembah sebagai Tuhan adalah Allah, dan itu pernyataan Allah sendiri. Tetapi nah ini yang sudah saya jelaskan biar tidak lupa ya, biar ingat lagi lah, saya juga suka lupa. Yang merupakan alasan, semacam alasan. Aku ini sebagai Tuhan loh, hanya aku yang berhak sebagai Tuhan. Kenapa? Karena aku adalah Ar-Rahman. Karena aku adalah Ar-Rahim. Nah, sudah saya jelaskan, medan semantik Ar-Rahman itu di dalam Al-Quran, itu ada di dalam surat Ar-Rahman dan surat Mulk, atau surat Tabaruk. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Alladzi khalaqas sab'a samawat, tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Itu surat Mulk ayat 3. Nah, jadi kalau sebutkan Ar-Rahman itu, kalau merujuk kepada pemakaian Al-Quran, Ar-Rahman itu Allah menyebutkan yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan Al-Insan, yang mengajarkan Al-Bayan. Al-Bayan itu saya tafsirkan ilmu pengetahuan. Kenapa saya tafsirkan ilmu pengetahuan? Karena Al-Bayan itu, kalau menurut terjemah tekstualnya, Al-Bayan itu adalah penjelasan atau eksplanasi. Nah, padahal eksplanasi itu dalam ilmu pengetahuan itu salah satu dari fungsi ilmu. Ya. Fungsi ilmu itu ada 3, ada eksplanasi, ada prediksi, dan ada kontrol. Gitu ya. Nah, biasa dalam bahasa itu disebutkan salah satu sifatnya, maksudnya adalah si pemilik sifat itu sendiri. Nah, salah satu sifat ilmu itu adalah eksplanasi. Nah, al-bayan itu maksudnya adalah ilmu itu sendiri. Jadi saya sebutkan, tafsirkan al-bayan itu adalah
ilmu pengetahuan. Tapi kalau para mufasir lama ya, kalau baca-baca Bapak Ibu kitab tafsir, al-bayan itu ditafsirkannya itu pandai berbicara ya. Gitu. Pandai berbicara. Itu hubungannya apa itu? Nah, al-bayan kok diterjemahkan pandai berbicara? Nah, memang pada zaman itu tradisi menjelaskan itu dengan cara lisan ya. Tradisi tulisan itu belum ada, belum kuat gitu. Makanya orang yang menjelaskan sesuatu itu ada disebutkan orang yang pandai berbicara gitu. Nah, jadi kalau memahami secara kritik budaya, kita bisa paham kenapa para mufasir itu memaknai al-bayan itu pandai berbicara. Padahal maksudnya adalah kalau bahasa sekarang, konteks hari ini zaman ilmu pengetahuan, kita bisa mengerti al-bayan itu adalah salah satu fungsi ilmu, eksplanasi, penjelasan, maka yang dimaksud al-bayan itu secara totalnya adalah ilmu itu sendiri. Jadi kembali lagi, medan semantik ar-Rahman itu Al-Quran, Al-Insan, Al-Bayan, dan di surat yang terpisah, surat 67, surat Al-Mulk, ayat 3, disebutkan alladzi khalaqas sab'as samawat intibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Nah, sab'as samawat itu adalah khalqir rahman, ciptaannya ar-Rahman. Jadi itu medan semantik ar-Rahman itu adalah salah satunya adalah menciptakan 7 langit itu, maksudnya alam semesta. Nah, Bapak sekalian, jadi ketika kita mengatakan ar-Rahman, maka medan semantik yang 4 itu masuk di dalamnya. Jadi Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dia menyampaikan alasan karena aku adalah ar-Rahman. Yaitu kalau kita baca ayat-ayat Allah, ar-Rahman itu yang 4 itu isinya. Sedangkan ar-Rahim, Rahimun bil mu'minin dalam Al-Quran. Rahim itu objeknya adalah memberikan rahmat kepada orang yang beriman. Orang beriman itu siapa? Orang yang beriman itu adalah orang yang bersyukur atas nikmat dari Ar-Rahman. Nikmat yang mana? Yaitu nikmat Al-Quran. Tadi nikmat yang pertama dari Ar-Rahman itu adalah Al-Quran. Kalau menerima Al-Quran, beriman, nah, maka dia akan mendapatkan nikmat rahmat dari Ar-Rahim begitu. Maka strukturnya itu selalu dalam Al-Quran Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak Ar-Rahim, Ar-Rahman. Karena nikmat dari Ar-Rahim itu adalah sebagai dampak dari bersyukur atas Ar-Rahman itu, yaitu mengamalkan Al-Quran. Nah, Bapak sekalian, mohon maaf ini saya agak bertele-tele, mungkinnya panjang ya. Karena saya ingin memberikan pondasi pemahaman konsep dasar Al-Quran yang sangat fundamental. Nah, kenapa di sini di surat Al-Furqan ya disebutkan ibadur rahman, gitu ya. Nah, berarti ibadur rahman itu, nah saya garis bawahi lagi, saya juga sudah sampaikan di beberapa minggu yang lalu. Kata Ar-Rahman itu adalah satu-satunya kata atau sifat Allah di dalam Al-Quran yang bisa menggantikan posisi lafaz Allah. Jadi salah satunya misalnya Qulid'ullaha awid'ur Rahman. Panggillah Allah, berdoa atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Kemudian juga kalau kita cari dalam Al-Quran ya, kata ibadur rahim misalnya, atau ibadul aziz, atau ibad dihubungkan dengan nama-nama yang lain, itu tidak ada. Hanya Ar-Rahman saja, kata sifat Allah yang Asmaul Husna itu, yang bisa menggantikan posisi Allah. Dalam surat Ar-Rahman itu sendiri, di ayat 66 ya, wa idza qila lahum usjudu lirrahman. Gitu. Qalu wa marrahman. Gitu. Nah, orang-orang jahili ketika dikatakan kamu bersujudlah kepada Ar-Rahman. Nah, gitu. Jadi Ar-Rahman itu posisinya seperti Allah itu sendiri.
sejumlah ayat dalam Al-Quran menunjukkan seperti itu. Jadi kata Rahman itu adalah kata yang sangat sentral. Nah, jadi sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Fatihah yang menjadi Allah memberi sebagai alasan dia sebagai Tuhan adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Nah, Bapak sekalian, ibadur Rahman, hambanya Ar-Rahman, hambanya. Jadi, nah Allah ingin sebetulnya dengan mengatakan ibadur Rahman itu ingin mengingatkan kepada medan semantik tadi, hambanya yang telah memberi Quran, yang telah menciptakan manusia, yang telah menyiapkan ilmu pengetahuan untuk manusia, dengan akalnya yang luar biasa juga untuk berilmu, kemudian yang telah menciptakan alam semesta untuk manusia hidup, gitu kan? Nah gitu. Nah sebetulnya kata Rahman di sini itu sekaligus Allah mengingatkan akan pemberian-pemberian yang telah Allah berikan sebagai atas nama Ar-Rahman itu. Gitu. Sebagai atas nama Ar-Rahman itu, aku telah menciptakan al-insan, memberi ilmu, kemudian mengajarkan Al-Quran, kemudian alam semesta. Nah, Bapak sekalian, 8 atau 9 sifat ibadur Rahman itu adalah sifat orang yang bersyukur kepada Ar-Rahman itu sesungguhnya. Gitu. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Agus. Jadi yang pertama itu alladzina yamshuna al-hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini hauna itu sama dengan kata hina, muhina. Hina ya. Kata hina itu dari bahasa Arab ya. Hauna itu ya tidak sombong gitu ya. Merendahkan diri, merendahkan hati gitu. Tawadu sama dengan tawadu. Nah, sombong itu sendiri adalah salah satu sifat syirik ya. Jadi syirkul asgor sombong. Jadi Bapak sekalian, tauhid di dalam bismillah itu yaitu pesan tauhid ya. Nah, dengan tema ibadur Rahman itu bertauhid itu salah satunya adalah tidak sombong gitu. Kalau ketemu orang jahil itu biasa ngomong sembarangan, bisa ngejek kita tanpa ilmu dan sebagainya, ya sudah kita pokoknya kita bicara yang aman-aman sajalah gitu. Jangan bikin ribut dengan orang-orang bodoh kira-kira begitu. Bikin suasana terhormat aja gitu. Nah, sifat yang kedua itu waladina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Jadi malam hari itu menjadi bagi dia, memasuki malam itu adalah betul-betul diorientasikan untuk Tuhan ya. Dalam keadaan bersujud, berdiri, ya berdiri itu ya sholat ya, qiyamul lail itu ya, tahajud itu. Nah, ini aktualisasi daripada tauhid bismillah itu sendiri yang Allah tadi itu menyatakan bismillah itu alasannya adalah Ar-Rahman. Kemudian ini Rabbana srif anna adzab jahannam. Nah, ini juga sama. Jadi selalu dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang berdampak kepada masuk neraka gitu kan. Dan secara lisan dia berdoa mohon kepada Allah dihindarkan gitu. Nah, ini juga mengandung sifat tawadu juga. Walaupun sudah syahadat, sudah sholat gitu kan, tapi dia betul-betul ikhtiyat bahwa ketauhidan ini tidak bisa kita akui sebagai ini hasil karya saya, usaha saya gitu. Tetap dia mohon kepada Allah untuk dianugerahi orang ahli surga, dijauhkan dari neraka gitu kan. Tidak cukup kita tanda petik berikhtiar tapi sombong gitu. Jadi ada beragama yang sombong gitu kan. Dibilang-bilang wah saya mah tiap malam tahajud, saya itu tiap hari baca Quran sekian juz gitu kan dicerita. Nah, itu tergelincir kepada kesombongan. Nah, supaya tidak tergelincir itu
selalu berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam, gitu kan. Dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi berdoa itu bagian daripada bentuk ketawaduan kepada Allah, tidak sombong juga. Gitu. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Yang ingin saya garis bawahi di sini ya. Jadi tadi waladina idza anfaqu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Yang kedua ini waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Jadi dari apa itu? Dari 8 ya kriteria ibadur rahman itu yang disebutkan di sini sebetulnya banyak sekali, tapi yang disebutkan di sini ada 8. Loh, tadi kita bicara tentang tauhid ya. Dan bismillah itu tauhid. Nah, ibadur rahman itu kok la yad'una ma'allahi ilahan akhara, itu kan tauhid ya. Tidak berdoa, tidak menyembah, tidak meminta kepada selain Allah, itu bahasanya tidak syirik ya. Nah, ini sama dengan yang di atas sebetulnya, tapi ini agak lebih eksplisit ya. Jadi tidak boleh syirik, tidak syirik gitu bahasa apa namanya, mubasyarahnya, bahasa direknya. Nah, kenapa ayat ini kok di tengah ya, tidak ibadur rahmanil ladzina la yad'una ma'allahi ilahan, tidak begitu ya redaksinya itu. Bicara tauhidullah nih, Ar-Rahman itu adalah alasan Allah menyatakan sebagai bismillah, sebagai Tuhan ya. Jadi alasan menyatakan aku adalah satu zat sebagai Tuhan yang harus tidak boleh disirikan, harus bertauhid kepadaku. Kok ibadur rahman ma'allahi, padahal kemudian di tengah-tengahnya itu macam-macam, termasuk tidak berikan kepada akhlaknya gitu, akhlak apa ini. Jadi akhlak sebagai Ar-Rahman gitu ya. Dimulai tadi yang 1, kedua, 3, keempat ini, dan di tengah-tengah salah satunya kalau berdoa harus dia kepada Allah gitu ya, tidak boleh kepada yang lain. Nah, yang menarik juga di sini wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah, itu satu ayat dengan wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu. Nah, itu memang membunuh manusia itu kelasnya itu setelah, jadi kalau dalam apa namanya itu maqasidus syariah ya, ada hifdudin, kemudian hifdun nafs. Hifdudin itu adalah memelihara agama itu udah Allah gitu kan. Nah, termasuk intinya adalah tauhid, tidak boleh syirik, baru bicara nafs ya, jiwa manusia. Jadi antara bertauhid dengan memelihara kemanusiaan itu satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Jadi kalau kita bertauhid kepada Allah, maka berarti kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan kita. Gitu ya. Jadi bersikap, jadi kalau wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin itu salah satunya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak boleh disakiti gitu ya, baik secara fisik maupun secara psikis, juga secara sosial dan lain-lain. Nah, Bapak sekalian, kemudian berikutnya saya komentari aja dulu. Nah, la yashadunil jura, ini menjadi saksi palsu ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, kalau melewati hal-hal yang tidak bermanfaat, dia sudah disampaikan tadi oleh Pak Kiai Agus, kita lewat secara terhormat aja, jangan ikut-ikutan begitu ya. Kemudian
Ini saya udah semua ya. Saya ingin sekali lagi memberikan penekanan ya. Jadi ibadur rahman itu adalah hamba yang pandai bersyukur atas nikmat ar-Rahman itu. Nah, jadi orang yang ingat kepada ar-Rahman, dia mengaku sebagai hamba ar-Rahman dan punya sifatnya itu. Jadi ibadur rahman itu sebenarnya sama dengan ibadus syakur atau hamba yang pandai bersyukur. Nah, di minggu-minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa agama kita itu konsep dasarnya adalah konsep etis ya. Jadi Allah memberikan pernyataan bahwa dirinya itu adalah zat satu-satunya yang berhak menjadi Tuhan, itu alasannya alasan etis ya, yaitu tadi ada 4 itu, memberikan Al-Quran, menciptakan Al-Insan, menciptakan semesta, dan ilmu pengetahuan itu. Maka saya sudah sampaikan untuk membangun ketauhidan yang sejati, ketakwaan yang sejati itu harus dimulai dengan membangkitkan rasa bersyukur. Nah, dulu saya sampaikan rasa rumongso gitu kan. Jadi saya itu merasa saya itu diciptakan Allah, saya itu merasa hidup di bumi alam semesta yang telah Allah siapkan. Saya juga berilmu dari Allah yang telah Allah siapkan sel otaknya yang begitu dahsyat, kemudian panca indera sehingga dengan interaksi dengan alam semesta itu kemudian kita bisa berilmu. Kemudian juga saya bersyukur karena Allah Maha Kasih telah menyiapkan pedoman hidup yaitu Al-Quran. Nah, jadi ibadur rahman itu mengingatkan itu. Jadi bahwa bersyukur itu menjadi pondasi yang sangat dalam ya, di dalam membangun keberagamaan, di mana keberagamaan kita itu adalah dasarnya adalah tauhid. Nah, saya sudah kutip di minggu-minggu yang lalu itu surat Al-Baqarah ayat 172 ini, 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi kalau kamu ingin betul-betul beribadah yang benar, itu fondasinya adalah syukur ya. Jadi syukur ibadah itu adalah aktualisasi dari syukur gitu. Makanya rasa syukur ini yang harus selalu disemaikan dari kecil. Jadi sejak kecil itu kita harus menyemaikan kepada anak-anak kita, kepada diri kita itu rasa syukur. Makanya Al-Quran menegaskan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tapi juga kepada orang tua, apapun keadaannya, walaupun orang tua kita itu kafir ya, tetap ihsan kepada orang tua itu. Kenapa? Karena orang tua adalah manusia yang telah berjasa besar kepada kita, karena melalui orang tua rahmat Allah sampai kepada kita gitu. Jadi proses penciptaan kita itu melalui orang tua kita. Itu jadi punya jasa. Jadi sifat punya hutang budi itu termasuk kepada orang tua, kepada Allah atas ciptaan alam semestanya, Al-Qur'annya, ilmu semuanya. Nah, itu yang harus kita bangkitkan dalam rangka menyuburkan religiusitas ya atau spiritualitas kita. Jadi kalau itu tumbuh dengan baik sejak kecil terus dibangun itu, tidak belajar tawadu, tidak dan sebagainya begitu ya. Baik secara lisan, secara sikap, secara doa dan lain sebagainya, itu salah satu pesan yang secara implisit di dalam kata-kata wa ibadur rahmanil ladzina la yamshun dan seterusnya itu. Jadi itu adalah tema besarnya. Beragama itu adalah bersyukur kepada Allah karena Allah adalah Ar-Rahman, karena Ar-Rahman itu adalah yang telah mempersiapkan manusia dengan ciptaan yang terbaik, dengan
Al-Qur'annya, dengan ilmunya, dan dengan alam semesta untuk kita hidup di situ. Bapak sekalian, itu saya kira sekedar penguatan saja dari saya, sisi-sisi lain dari pesan-pesan tauhid. Jadi pesan tauhid itu kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu tidak berdiri sendiri ya. Jadi berkait-kait ayat itu dengan ayat sebelumnya, ayat sesudahnya gitu kan. Nah, saya insya Allah selalu akan kembali dulu ke Al-Fatihah supaya kenapa? Karena Al-Fatihah itu surat yang minimal 17 kali kita baca ya. Kalau 17 rakaat sholat kita. Tapi kalau 40 rakaat itu minimal 40 kali kita baca Al-Fatihah itu. Dan lebih dari itu saya kira. Nah, dari Al-Fatihah itu basmalah adalah ayat yang bisa ratusan kali, boleh jadi lebih dalam sehari semalam kita membacanya. Dan di dalam basmalah itu ada pesan tauhid, dan di dalam pesan tauhid itu ada pesan syukur, bertauhid atas sebagai syukur kita kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Jadi setiap kita baca basmalah sesungguhnya Allah memesankan kepada kita, mengingatkan untuk bertauhid, tidak syirik, untuk bertawadu, tidak sombong, kemudian pesan-pesan yang ibadur rahman yang tadi semuanya masuk di situ sesungguhnya, gitu kan. Nah, jadi pesan ini adalah pesan yang sangat penting. Begitu pentingnya pesan ini Allah suruh kita untuk mengucapkan setiap langkah yang akan kita lakukan. Setiap kita mau melakukan sesuatu pasti Bismillahirrahmanirrahim. Pasti Bismillah. Nah, Bismillahirrahman itu, ibadur rahman itu adalah bagian daripada pernyataan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya itu adalah sejumlah ayat dari wa ibadur rahmanil ladzina dan seterusnya itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekedar komentar tambahan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mungkin ini menjadi bisa bahan diskusi. Ini hanya percikan-percikan yang ada dalam benak saya dari bacaan saya terhadap Al-Quran. Demikian, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Ahmad Qonib yang telah menyampaikan pencerahan yang luar biasa. Kata kunci yang selalu beliau ulang-ulang di pernyataan-pernyataan beliau adalah pondasi dasar daripada ketauhidan itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari rasa syukur kita, menyimak apa yang beliau sampaikan ini juga bagian dari rasa syukur nikmat kita, sehingga ini akan mendekatkan kita kepada ketauhidan yang seutuhnya. Semoga demikian. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu sekitar 3 menit. Monggo kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan respon atau tanggapannya karena menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa tadi penjelasan apa yang disampaikan oleh Dr. Ahmad tadi. Ini barangkali ada sedikit, bukan pertanyaan, hanya saya menambah sedikit barangkali apa yang dikatakan tadi bahwa ketauhidan itu adalah tanda syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Landasan dasarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sependapat dengan itu karena setiap memulai sesuatu harus mengucapkan 2 kalimat, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi barangkali sedikit ada saya tambahkan itu mengenai di surat At-Taha ayat 14. Di surat Taha ayat 14 itu innani anallahu, itu dijelaskan bahwa aku ini adalah Allah, sembahlah aku, dirikanlah salat untuk diriku. Ini barangkali perlu sedikit di situ dijelaskan sedikit tentang kekuatan imaniyah yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bertauhid kadang-kadang ada tauhid yang lain di luar daripada itu. Nah, ini kita lihat saat sekarang ini banyak umat Islam yang memahami tentang itu. Allah sudah memerintahkan innani anallahu fa'buduni wa aqimis salata li dzikri.
Nah, kalau kita mengkaitkan dengan bismillah tadi, Allah memerintahkan kita bahwa aku ini adalah Allah. Bagaimana untuk kita menginstruksikan di dalam diri kita tentang itu kata Allah innani anallahu. Nah, bagaimana cara sehingga kekuatan tauhid itu ada di dalam diri kita itu benar-benar tidak keluar masuk. Karena tauhid ini bisa keluar masuk. Ya. Ini barangkali tadi itu yang ayat 14 itu tadi. Karena kalau kita melihat sekarang ini baik itu kader kita maupun orang lain melihat dari itu sudah perintah Allah, sembah aku, dirikan salat untuk mengingat aku. Tetapi kadang-kadang di dalam salat kita itu tauhid kita itu bisa keluar masuk. Contoh, kita sementara salat tadi ini kita sudah menguatkan diri kita untuk ingat Allah. Begitu kita salat, langsung ini barang saya tadi ini, di sini saya simpan ini, di mana kan sana posisi buku tadi. Ini barangkali yang perlu bisa saya meminta dari Pak Ahmad untuk berusaha menjelaskan itu ya. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abdul Manan, bacakan dari silakan, Dr. Ahmad Konit. Ya, terima kasih. Itu sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak siapa ini nggak kelihatan. Abdul Manan. Pak Abdul Manan. Oh iya, Pak Abdul Manan. Ya. Terima kasih Pak Abdul Manan. Betul, jadi ayat itu Toha ya, ayat 14. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni. Waqimis shalah. Jadi untuk menguatkan tauhid itu, jadi tauhid itu tidak cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah, enggak cukup begitu. Ibadah ya. Secara umum ibadah itu disebutkan dalam surat Az-Zariyat ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam buku HPT kita, ibadah itu disebutkan at-taqarrub ya ilallah. Beribadah itu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara meniatkan seluruh apa yang kita lakukan itu dalam rangka penghambaan diri kepada Allah, untuk Allah. Kita belajar, kita cari nafkah, kita berkeluarga, semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Karena dalam rangka ibadah kepada Allah, maka semuanya tidak boleh menyalahi aturan Allah gitu kan. Jadi kalau kita berkeluarga, kita bekerja, kita berdagang, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan Allah, mengikuti syariat Allah. Harus pondasinya tauhidullah, gitu kan? Jadi pondasi akidah, kemudian secara realisasinya itu mengikuti syariat Allah, kemudian ditunjukkan dalam pelaksanaan yang muamalah akhlak Islamiyah, gitu kan? Nah itu jadi ibadah itu merupakan aktualisasi, tapi ibadahnya ini luas sekali ya, secara umum. Nah, bukan hanya ibadah mahdhah, tapi di sini disebutkan wa aqis sholata lidzikri. Nah, sholat itu disebutkan secara khusus gitu ya. Padahal sebetulnya sholat itu ibadah juga gitu kan. Loh, kalau orang non muslim itu bisa menjadi poin kritik. Ini bahasanya kok ini bahasa Tuhan kok nggak benar gitu ya. Ibadah, sholat kan ibadah gitu kan. Kok disebutin lagi itu? Rancu bahasanya gitu kan. Nah kalau orang mengkritik bisa begitu. Tapi sesungguhnya mengapa sholat itu disebutkan secara khusus? Karena sholat itu adalah ibadah yang punya nilai strategis. Disebutkan sholat itu kan ibaduddin. Tiannya agama. Mau kita berimpak, mau apapun kalau nggak sholat ya itu nggak ada apa-apa. Kemudian disebutkan juga awwalu ma yuhasabu. Sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab nanti di yaumul jaza, di akhirat. Kalau sholatnya itu betul, maka amaliyah-amaliyahnya yang lain itu akan bisa diprediksi nilainya akan baik juga lah kira-kira begitu. Kalau sholatnya udah 9 gitu kan, maka impaknya kita. Gitu. Makanya sholat itu adalah ibadah
yang Allah syariatkan kepada kita minimal 5 kali sehari. Maksimalnya Allah ada berikan sholat-sholat tatawwu, ya, sholat sunat, sampai ada sholat malam, ada sholat diberikan dengan waktu, misalnya pagi hari, itu kan sholat berkaitan dengan tempat, ya. Kalau kita ke masjid, tahiyatul masjid misalnya, berkaitan dengan kita ada keperluan, misalnya sholat istikharah, gitu kan. Banyak sholat-sholat sunat itu ada sunat-sunat yang lain. Itu adalah cara Allah memelihara ketauhidan, keberagamaan kita. Jadi Allah itu memberikan jalannya supaya tauhid manusia itu tetap terjaga, gitu kan. Nah, itu sholat itu penting. Nah, dari sholat itu akan berdampak kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, tapi ada masalah tadi yang disampaikan oleh Pak Dulmanan itu, seringkali tauhid kita dalam sholat itu keluar masuk, gitu ya, gitu. Nah, ini makanya dalam surat Al-Mu'minun itu disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya harus khusyuk, gitu kan. Nah, sholat khusyuk itu seperti apa? Nah, sholat khusyuk itu dimulai dengan kaifiatnya bagus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian apa yang kita akan ucapkan. Nah, jadi kalau kita sholat itu kan mulai Allahu Akbar sampai doa-doa, kemudian baca salam, itu sesungguhnya yang kita ucapkan itu adalah materi komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah sudah barang tentu seorang yang bicara yang bagus, dia mengerti apa yang dia bicarakan, gitu. Jadi kalau kita bicara, saya ini lagi diskusi begini kan, saya bicara nih, kalau saya itu tidak mengerti yang saya bicarakan, itu audien itu paham itu, loh Pak Kodit kayaknya nggak paham apa maksudnya itu, ngomongnya kok ngelantur ke sana ke sini, gitu ya, karena sepertinya kok yang disampaikan dirinya sendiri nggak mengerti, gitu kan, gitu. Itu akan terasa oleh audien itu kalau si pembicara sendiri tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Nah, kalau kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan di hadapan Allah, padahal yang kita bicarakan itu hal-hal yang fundamental, penting bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat, itu sholat kita itu tidak bermakna. Jadi salah satu upaya kita bagaimana sholat kita khusyuk, kita berusaha mengerti apa yang ada dalam bacaan kita, ya, mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian doa iftitah, Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang kita baca, kemudian doa ruku, sujud, duduk di antara ruku sujud, dua ruku sujud, gitu ya, kemudian salam. Itu penting kita memahami secara mendalam, mulai dari terjemahnya dulu, kemudian ini sudah disampaikan oleh Pak Kiai Agus, ya, dalam sholat itu kita harus paham, gitu, segala macam. Bukan hanya paham biasa, semakin pahamnya itu mendalam, gitu kan, itu maka sikap kehusuan kita itu akan meningkat. Ketika kehusuan itu meningkat, maka sholat itu akan berfungsi sebagai proses, nah ini bahasa saya, ya, proses pendidikan, gitu kan. Sholat itu proses pendidikan, yaitu sebuah proses internalisasi nilai-nilai ajaran Islam yang total, gitu kan. Itu mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, itu di situ terkandung seluruh ajaran Islam. Karena apa? Karena di dalamnya kita juga baca Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah itu induknya Al-Quran. Maka kita bisa paham kenapa Nabi mengatakan tidak sah barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, maka rakaatnya tidak dihitung itu. Jadi dalam satu rakaat itu kalau nggak baca Al-Fatihah itu nggak dihitung rakaat. Gitu. Jadi membaca Al-Fatihah itu satu syarat sah satu rakaatnya sholat. Kalau tidak dibaca Al-Fatihah itu tidak. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu hidupnya Al-Quran. Itu pun mengandung makna bahwa sesungguhnya sholat itu adalah proses pembentukan diri kita menjadi muslim sejati, di mana nilai-nilai seluruh Al-Quran itu harus masuk ke dalam diri kita dalam proses sholat itu.
Jadi kalau kita menghayati, nah ini kembali lagi kenapa saya terus mengulang-ulang basmalah ya. Nanti saya akan kemudian ke ini belum ke hamdalah, itu penting sekali. Karena Al-Fatihah ini kalau kita pahami, hayati dengan betul sekali, itu sholat kita akan menjadi khusyuk. Takbiratul ihram kita pahami dengan betul, maka ketika kita baca Allahu Akbar itu kita punya penghayatan yang mendalam tentang makna di balik itu. Apa sikap kita yang harus kita lakukan dengan takbir itu? Apa sikap dan perilaku kita ketika baca basmalah? Terus itu. Nah, jadi Bapak sekalian, supaya tadi itu tauhidnya tidak keluar masuk ya ketika sholat, maka salah satu ikhtiarnya sholat kita itu apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan di hadapan Allah, kita berusaha pelan-pelan mengerti mana bismillah, mana takbir ihram, terus ayat per ayat sampai bacaan, semua bacaan kita paham terjemahnya, paham maknanya, paham tafsirnya, apa tuntutan perilaku yang harus kita lakukan dari semua itu. Nah, ini saya kira sholat itu sekali lagi menjadi sebuah proses internalisasi nilai-nilai Al-Quran atau nilai-nilai ketakwaan ke dalam diri kita, gitu kan. Maka oleh karena itu sekali lagi gerakan Golden Habit ini dengan terus mendalami tauhid, mendalami ayat-ayat Al-Quran itu bagian daripada upaya bagaimana agar tauhid kita kokoh dalam sholat. Nah tadi sholat itu menjadi aktualisasi daripada ketauhidan itu, supaya ibadah kita yang lain-lainnya, ibadah yang bermahdhah atau ibadah amah istilah HPT-nya, itu juga menjadi ibadah yang betul-betul makbulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tauhid menjadi nilai yang harus ada di dalam seluruh aktivitas kita, di mana tauhid itu dipesankan oleh Allah dengan cara Allah mensyariatkan setiap kita akan melakukan sesuatu baca basmalah. Karena di dalam basmalah itu ada pesan tauhid dan di dalam basmalah itu adalah pesan syukur, di mana syukurnya itu syukur mengamalkan Al-Quran, mulai dari menstudinya, mengamalkan perjuangan Al-Quran, membangun sumber daya manusia, membangun ilmu pengetahuan, dan memelihara alam semesta, itu adalah aktualisasi daripada syukur kepada Ar-Rahman dan merupakan aktualisasi daripada Tauhidullah itu sendiri. Demikian Pak Abdul Manan dan Bapak sekalian yang bisa ditambahkan. Terima kasih Ustadz, menjadi sangat luar biasa penekanan atau critical point yang beliau sampaikan terkait dengan masalah sholat ini. Nanti kita mohon lagi Ustadz penjelasannya di lain kesempatan. Ini karena waktu tentunya mohon maaf sekali meskipun sangat antusias ini mengikuti penjelasan dan pencerahannya tadi. Terima kasih Pak Abdul Manang, demikian. Mudah-mudahan kita bisa melakukan internalisasi nilai-nilai sholat itu dalam kita sehari-hari sehingga pesan apa yang disampaikan oleh Allah SWT dari sholat itu betul kita bisa lakukan utuhnya. Tentu semuanya adalah proses, sudah kita membalik telapak tangan, semuanya adalah proses belajar yang tidak berhenti. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, Allah selalu memberikan hidayah tanya diri kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Dr. Ahmad Thonir atas ilmunya, dan hari ini kita cukupkan sekian, dan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan dari Bapak Ibu semuanya, sama Ahmad Thonir, dan kepada Bapak beserta jajaran MPKU yang lain, Ustadz mungkin ada Dr. ini, Samsudin dalam perjalanan mungkin mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau ini, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mari kita akhiri dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah.